Tadi ya, pagi-pagi semangat ya, betul. Kita ulangi ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Ya, oke, terima kasih buat semangatnya Bapak Ibu. Saya sangat senang gitu ya melihat Bapak Ibu hari ini berkumpul di sini, semangat banget gitu ya. Artinya Bapak Ibu serius begitu ya dalam menjalani karir sebagai dosen ya, karena mau maju ya. Nah Bapak Ibu tak kenal maka tak sayang ya. Saya mau perkenalkan diri saya dulu, meskipun tadi sudah dikenalkan sama MC-nya. Nama saya Lydia Agustina Bapak Ibu. Seperti mungkin ini terlalu kecil ya. Saya sudah menjadi dosen di Maranatha ini sejak tahun 2004. Udah berapa lama ya? Kalau punya anak kayaknya sudah lulus kuliah gitu ya. Udah lama banget. Sampai dengan saat ini pun masih di Maranatha ya. Jadi sudah 20-an tahun saya di sini. Nah, kemudian saya berada di mana? Saya berada di program studi akuntansi. Di Maranatha ini saya berada di program studi akuntansi. Salam kenal ya Bapak Ibu di sini yang saya hormati, Bapak Ibu yang saya banggakan. Saya berharap Bapak Ibu hari ini bisa menghasilkan karya tulis yang bagus, kemudian melalui workshop ini bisa menghasilkan karya tulis yang bagus yang nantinya bisa publish di jurnal yang Bapak Ibu inginkan ya. Jadi bisa lancar juga nanti pengurusan jabatan akademiknya. Amin ya Bapak Ibu ya. Kan tadi Pak Kalem bilang kita semua calon profesor ya. Amin ya, calon profesor. Nah Bapak Ibu, mungkin untuk materi hari ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Tapi bagian yang pertama nih sedikit banget lah ya, pengantar. Kemudian ada penulisan karya ilmiah dan publikasi artikel ilmiah. Nah kita sifatnya gabung-gabung gitu ya. Jadi ada teori, saya paparkan sedikit. Kemudian Bapak Ibu sambil membuka artikel Bapak Ibu. Jadi misalkan saya paparkan tentang judul gitu, tentang abstrak, Bapak Ibu langsung cek saja artikel Bapak Ibu, judulnya apakah sudah sesuai dengan teori. Ya kadang-kadang teori tidak sesuai sejalan dengan praktek begitu ya. Mungkin nanti ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja gitu ya. Jadi langsung mengecek punya Bapak Ibu sambil saya menjelaskan materinya gitu ya. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, langsung ditanyakan saja ya. Begitu ya Bapak Ibu ya. Nah untuk materi hari ini tentunya saya tidak bermaksud menggurui ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini semuanya sebenarnya sudah memahami ya mengenai penulisan artikel ilmiah. Mungkin yang belum Bapak Ibu miliki hanya waktu untuk serius di situ gitu ya. Nah jadi hari ini waktunya ya Bapak Ibu ya, karena hari ini dari pagi sampai sore nih di sini ya. Jadi waktunya ya sekarang gitu ya, sambil dikerjakan ya. Jadi pulang dari sini sudah jadi harapannya ya. Nah ini bagian pengantarnya sedikit aja, sebenarnya bukan bagian saya, sudah disampaikan juga oleh Pak Kepala Lembaga ya. Kenapa kok kita semua sebagai dosen, kalau Bapak Ibu mau berkarir jadi dosen untuk waktu yang lama, ya tentu harus memiliki jabatan akademik ya. Kenapa? Ya karena karir dosen memang ada di situ gitu ya. Karir dosen itu ada di jabatan akademik ya. Di samping Bapak Ibu juga punya bargaining power nantinya ya, kemudian dapat tambahan pendapatan dari Sados. Nah Bapak Ibu juga bermanfaat bagi institusi ya, karena bagi institusi sendiri sumber daya yang dimiliki itu dinilainya dari mana? Ya dari JJA Bapak Ibu. Ya. Nah di sini menurut keputusan Menteri Nomor 63 ada 3 nih ya syaratnya. Yang pertama Bapak Ibu sudah bergelar Magister S2 ini untuk yang asisten ahli atau nilai KUM 150. Kemudian untuk yang doktor S3 ini lektor atau KUM 200 ya. Kemudian punya pengalaman mengajar minimal 1 tahun dan wajib memiliki publikasi di jurnal nasional ataupun internasional ya. Untuk yang nasional itu berarti Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau maupun yang Scopus yang internasional ya. Kalau yang tidak internasional Scopus bisa nggak? Ya bisa aja, tapi KUM-nya kan beda-beda ya, nilai angka kreditnya beda-beda ya. Nah ini sedikit penilaian gitu ya. Kalau untuk yang asisten ahli dengan poin 150 itu penelitiannya minimum 25%, pengabdian dan penunjang itu maksimum masing-masing 10%. Pengabdian itu minimum hanya 0,5 ya. Jadi kalau misalkan pengabdiannya diganti sama penelitian boleh nggak gitu ya. Selama pengabdian minimum terpenuhi 0,5 ya berarti sisanya mau diisi penelitian juga boleh gitu ya. Jadi nilai penelitian ini memang cukup besar ya. Yang untuk yang lektor juga sama. Karena untuk pengabdian dan penunjang maksimum hanya masing-masing 10% ya.
Sehingga untuk asisten ahli ini ada contohnya ya, kalau misalkan 25% dikali nilai 150 itu berarti harus mengumpulkan 37,5 angka kredit. Sedangkan untuk